Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Forkat, Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudariku yang kekasih, kita masih melanjutkan pendalaman materi soal jawab nomor 159. Siapakah di antara para murid yang secara khusus dekat dengan Yesus? Di antara banyak murid-muridnya, Yesus memiliki kedekatan khusus dengan 12 murid, yaitu rasul yang dipilihnya. Pada edisi sebelumnya kita telah mendalami beberapa peristiwa yang menandai kedekatan Yesus dengan rasul-rasul. Kini kita akan menyelami tanda-tanda berikutnya, yaitu kepada para rasul lah Yesus sebelum kenaikannya ke surga memberikan perintah khusus yang sering disebut sebagai amanat agung atau pengutusan agung, yang itu ditulis di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita akan membacanya dari ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengutusan agung yang disebutkan di atas secara khusus ditujukan kepada para rasul. Ini terjadi sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tugas pengutusan ini sungguh istimewa karena hanya ditujukan kepada para rasul. Yesus tidak melakukannya saat ia berkhotbah di atas bukit misalnya, di mana ada ribuan orang menyertainya. Yesus juga tidak melakukannya ketika ia berkhotbah di bibir pantai yang dihadiri jumlah besar pengikutnya. Namun Yesus memberikan amanat agung ini dalam kalangan terbatas, yaitu para rasul. Di sini ada beberapa poin yang penting yang hendaknya kita perhatikan, yaitu bahwa para rasul diberi tugas untuk mengajar, mewartakan Injil ke seluruh muka bumi, dan juga membaptis orang-orang yang percaya kepada Yesus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini artinya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus lah yang mengutus rasul, bukan hanya Yesus saja. Tugas yang diberikan kepada para rasul tidak terikat kepada periode zaman tertentu, melainkan mereka harus terus melakukannya, mengerjakannya sampai akhir zaman, yaitu saat kedatangan Yesus kembali. Yesus mengawali pendelegasian tugas itu dengan kata-kata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dari kata-kata yang singkat di atas, dengan jelas Yesus yang adalah Allah Tritunggal yang berkuasa atas surga dan bumi telah mendelegasikan tugas-tugas khusus dengan kuasa-kuasa khusus kepada para rasul. Bahwa kini para rasul lah yang memiliki otoritas yang berasal dari Allah Tritunggal untuk memimpin, mengelola, mengatur gerejanya. Allah menyertai pekerjaan mereka, pekerjaan para rasul ini,
bukan hanya pada masa gereja mula-mula, melainkan sampai kepada akhir zaman. Inilah kebenaran yang sesungguhnya, yaitu bahwa para rasul harus terus ada, harus terus melayani sampai kepada akhir zaman. Kita tidak bisa menghalangi tergenapinya amanat agung ini dengan mengatakan bahwa era para rasul sudah berakhir sejak kematian rasul-rasul pada masa gereja mula-mula. Ini bertentangan dengan kehendak Allah. Bukankah Tuhan Yesus Kristus sendiri tidak pernah membatasi berapa jumlah rasul yang hendaknya bekerja di muka bumi? Awalnya Yesus menahbiskan 12 rasul. Tetapi dengan pengkhianatan Yudas, maka ada pengganti rasul yang ditahbiskan. Bukan itu saja, kemudian bahkan Saulus yang bertobat, ia juga diutus oleh Tuhan Yesus, ditahbiskan sebagai rasul. Dan rasul-rasul yang lain menyusul dengan perkembangan gereja di dalam pelayanannya yang semakin luas. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan rasul harus senantiasa ada sampai kepada akhir zaman, tanpa harus dibatasi berapa jumlah mereka yang mengembannya. Oleh karena itu sungguh masuk akal apabila para rasul itu terus ada sampai dengan saat ini. Mereka yang percaya kepada rasul-rasul yang terus bekerja sampai akhir zaman adalah kelompok yang beruntung, karena merekalah yang dipersiapkan sebagai sidang jemaat pengantin perempuan yang siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.